Teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan materi modul 1 Bahasa Indonesia untuk kegiatan belajar 4, yaitu apresiasi dan kreasi sastra anak. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk capaian pembelajaran untuk KB4 ini adalah teman-teman diharapkan menguasai materi apresiasi dan kreasi sastra anak, serta penerapannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Adapun sub capaian pembelajaran untuk KB4 ini adalah teman-teman dapat menjelaskan hakikat karya sastra, hakikat apresiasi sastra reseptif dan ekspresif, kemudian pendekatan dalam mengapresiasi sastra anak, perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak, unsur intrinsik puisi, prosa, drama, dan menjelaskan jenis-jenis sastra anak di sekolah dasar, pembelajaran sastra anak di sekolah dasar, dan bagaimana strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar. Yang pertama itu adalah apa itu hakikat sastra anak. Nah, sastra anak itu meliputi semua jenis penulisan kreatif dan imajinatif yang khusus untuk dibaca dan menghibur anak-anak. Nah, sastra anak-anak bukan dibatasi oleh siapa pengarangnya, melainkan dibatasi pada untuk siapa karya tersebut diciptakan. Yang ketiga, bahwa sastra anak itu berisikan cerita yang mencerminkan perasaan anak-anak, pengalaman anak-anak, serta dapat dipahami dan dinikmati oleh anak-anak sesuai dengan pengetahuan anak-anak itu sendiri. Kemudian yang keempat, bahwa sastra anak-anak menempatkan anak-anak sebagai fokusnya. Nah, berikutnya, hakikat apresiasi sastra reseptif dan ekspresif ataupun produktif. Di mana yang pertama itu adalah apresiasi sastra reseptif. Itu adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik berbentuk puisi maupun prosa yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan suatu pementasan drama. Sedangkan kalau apresiasi sastra ekspresif, itu adalah karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan, di mana apresiasi sastra secara produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Nah, teman-teman, ada beberapa pendekatan dalam mengapresiasi sastra anak. Yang pertama itu adalah pendekatan emotif, ya, yaitu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur emosi ataupun perasaan pembaca. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah pendekatan didaktis, ya, yaitu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan, evaluatif maupun sikap sehingga mampu terwujud dalam suatu pandangan etis. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan analisis, yaitu pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan, unsur intrinsik, dan hubungannya antar elemen sehingga membentuk keselarasan dan kesatuan. Ya. Berikutnya kalau kita melihat bagaimana perkembangan kemampuan mengapresiasi sastra anak, di mana untuk usia 1-2 tahun itu berupa 5 permainan, yaitu macam-macam tindakan atau sedikit memperhatikan kata-kata. Sedangkan untuk usia 2-7 tahun itu adalah bagaimana memahami struktur cerita simbolik melalui bahasa, permainan, dan gambar. Bagaimana memahami alur atau hubungan cerita, ya, bagaimana pendahuluan, klimaks, antiklimaks, dan penutup. Sedangkan untuk usia 7-11 tahun itu adalah tanggapan yang fleksibel, memahami struktur sebuah buku, alur sorot balik, dan identifikasi berbagai sudut pandang cerita. Sedangkan untuk usia 11-31 tahun itulah sudah mampu berpikir abstrak, bernalar dari hipotesis kesimpulan logis, menangkap alur atau subalur dalam pikirannya, serta terjadi perbedaan minat antara anak lelaki dan perempuan. Berikutnya teman-teman, untuk unsur intrinsik puisi, yang pertama itu ada tema, rasa, ritme atau irama. Berikutnya ada pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh
penulis, bukunya ada imaginary, ya, kemudian ada sajak atau rima, kemudian ada nada, diksi atau pilihan kata, kemudian ada pusat-pusat pengisahan atau titik pandang, termasuk juga gaya bahasa yang digunakan. Sedangkan kalau unsur-unsur intrinsik daripada prosa, hampir sama ya teman-teman, ada tema, ada penokohan, ada latar ya, tempat suasana di mana, ada sudut pandang yang digunakan, konflik seperti apa, plot, termasuk juga pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Sedangkan kalau unsur-unsur intrinsik drama, teman-teman sudah kita pahami bersama, itu ada unsur petunjuk, ada unsur cerita. Unsur petunjuk itu ada pemain, pentas, sutradara, dan penonton. Sedangkan kalau unsur cerita itu adalah ada perwatakan ya, atau karakter masing-masing tokoh yang ada dalam drama tersebut, kemudian ada dialognya seperti apa, latar dan alur ceritanya seperti apa. Teman-teman, untuk jenis cerita anak sekolah dasar, yang pertama untuk anak-anak prasekolah sampai kelas 1 SD, itu adalah cerita-cerita yang digemari adalah cerita-cerita yang lugas, singkat, yang akrab dengan dunia mereka. Contohnya tentang binatang. Sedangkan anak usia 6-10 tahun, itu adalah cerita-cerita tentang binatang, cerita anak di negeri lain, hikayat lama, dan baru. Sedangkan untuk anak-anak ukuran 11-14 tahun, itu membutuhkan cerita-cerita yang bersifat nyata. Berikutnya teman-teman, jenis sastra anak. Yaitu ada bisa berupa buku bergambar, fiksi ilmu, fiksi realistis, cerita fantasi, biografi, fiksi sejarah, ataupun puisi. Nah, bagaimana pembelajaran sastra anak di sekolah dasar? Yang pertama, kita harus mampu mengembangkan keterampilan ABA 21 ya, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Untuk pembelajaran apresiasi karya sastra, di sini akan dapat meningkatkan ketajaman perasaan, penalaran, daya hayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang guru? Yang pertama itu adalah memahami sastra sebagai pengalaman. Segala sesuatu yang terjadi untuk dihayati, dinikmati, dirasakan, dan dipikirkan. Yang kedua adalah bagaimana memahami sastra itu sebagai bahasa, yakni mempelajari bahasa secara praktik. Nah, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar untuk anak-anak. Yang pertama adalah memahami karakteristik peserta didik, mencangkup tingkat apresiasi, minat, bakat apresiasi, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Yang kedua adalah sebagai pendidik, seorang guru harus menguasai bahasa, baik bahasa yang sederhana maupun bahasa konkret, dan isi relevan dengan kehidupan anak-anak. Yang ketiga itu pastinya memahami kurikulum bahasa dan sastra Indonesia, memahami sejarah dan teori sastra Indonesia, memahami jenis-jenis sastra daerah, serta yang keenam itulah memiliki apresiasi sastra yang tinggi, baik sastra Indonesia, sastra daerah, maupun sastra asing. Ya, berbagai strategi ya untuk pembelajaran sastra di sekolah dasar, misalkan bercerita, berbicara, bercakap-cakap, mengungkapkan pengalaman, membacakan puisi, mengarang, menulis laporan, menulis narasi, deskriptif, argumentasi, menulis berdasarkan gambar atau visual, dan mendramatisasikan karya sastra. Itu beberapa strategi yang teman-teman bisa pilih. Metodenya bisa menyimak, membaca ya, baik membaca nyaring, membaca dalam hati, ataupun membaca bersama. Kemudian menonton, mengarang, atau bisa bermain peran, role playing, bermain drama, dan parafrase ya. Terima kasih teman-teman, sekian dulu untuk penjelasan saya materi KB4 untuk modul Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman tercerahkan. Kalau mau lebih jelas lagi, silakan teman-teman baca modul 1 Bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi untuk kemajuan kita bersama, mohon saling bantu dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Terima kasih.